Kak Lasto udah sehat, Kak Lasto? Demikian. Iya, dijagalah kesehatannya ya, karena kita besok sudah mulai tatap muka ya. Seminggu kita pembelajaran nanti tatap muka. Kondisikanlah fit. Baik Siap, Pak. Bapak Siap, Ibu, Pak. terima kasih. Kita kembali pada tatap maya yang ke-11, tatap maya ke-11, gelombang kedua, peserta diseminasi PKG PJOK Kabupaten Simalungun tahun 2024. Hari ini hari Sabtu pada tanggal 26 Oktober 2024. Kita masuk pada modul 21, keterampilan mengajar PJOK yang efektif, kuatkan bagian 21 C2A, kuatkan pemahaman penyajian tugas gerak. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berserah diri dulu kepada Tuhan. Kita awali dengan doa pembuka yang dibawakan oleh Kak Lasto lah, yang nampak di kamera ini. Kak Lasto, silakan Kak Lasto. Kita pada pagi ini kita berdoa. Saya bawaan terima kasih pada hari ini kami kesehatan kekuatan untuk ikuti Zoom. Tuhan, kiranya yang kuat untuk kami berada. Apa yang pelajaran yang diberikan kepada kami keuntungan dan kemuliaan buat diri. Terima kasih Tuhan. Permohonan kami Tuhan, dengan sangat kami Yesus Tuhan kami. Amin. Oke, terima kasih kepada Kak Lasto. Baik kakak-kakak sekalian, yang telah hadir 6 orang, nanti sembari kita mulai, mudah-mudahan yang lain. Oke, ini sudah ada yang masuk. Ya, pertemuan kali ini sangat penting ya kakak-kakak. Kita mau pembelajaran materi, kemudian yaitu nanti kita mau berbagi informasi tentang persiapan tatap muka selama seminggu di 3 Balata ya, Kabupaten Simalungun. Nanti kakak-kakak silakan banyak bertanya, nanti kita akan diskusikan bagaimana untuk persiapan berikutnya. Nah, baik kakak-kakak, izin share screen. Salam dan bahagia. Sudah nampak ya kakak-kakak? Sudah nampak Kak Lasto layar kita? Sudah slide-nya sudah nampak? Tanda jempol aja, kasih emoji jempol aja kalau nampak kakak-kakak sekalian. Kasih respect-nya, kasih responnya. Oke, kita mulai. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kita kembali pada tatap maya yang ke-11 untuk tanggal 26 Oktober 2024 PKG PJOK diseminasi Kabupaten Simalungun tahun 2024. Ya, selanjutnya adalah kesepakatan bersama. Seperti biasa kesepakatan bersama kita yaitu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal wajar. Kita lanjut Bapak Ibu. Ya, ini dia Bapak Ibu. Modul 21. Jadi modul 21 ini mengenai keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ada tiga bagian. Yang pertama udah kita laksanakan kemarin. Kemudian yang kedua 2 hari yang lalu, kemudian yang ketiga hari ini ya. Modul 21 ini ada 3 bagian. Ini yang terakhir Bapak Ibu, penyajian tugas gerak.
Ya, ini dia Bapak Ibu, pembelajaran 1 dan 2, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak 2JP. Nah, tujuan dari sesi kita kali ini yaitu peserta akan saling belajar dan berbagi referensi, penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antara peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Agenda kita pada hari kali ini yaitu yang pertama adalah berburu referensi penyajian tugas gerak, kemudian yang kedua berbagi referensi penyajian tugas gerak, dan yang ketiga refleksi. Inilah Bapak Ibu, abang kakak sekalian, kakak-kakak sekalian, untuk agenda kita pada materi kali ini. Ya, ini dia kakak-kakak, review singkat materi P1 dan P2. Pada review singkat materi P1 dan P2, kakak-kakak sekalian sudah kita bahas kemarin ya kan, P1 dan P2. Untuk review singkat materinya, Kak Lasto masih ingat yang 2 pertemuan terakhir belakangan ini Kak Lasto? Tentang apa aja? Dibuka catatannya Kak Lasto. Maaf Kak, lupa Kak. Yang paling kakak ingat apa? Catatan Kak. Catatan tinggal Kak. Oke, aku buka. Yang pertama yaitu berbagi pengalaman dan berbagi cerita dan pengalaman mengajar, ya kan? Nah, kemudian apa lagi? Diskusi 5 kalimat kunci. Ya kan? Kemudian 9 aspek apa? 9 aspek pembelajaran efektif. Kemudian apa lagi? 4 kriteria pengalaman mengajar, ya kan? Kemudian apa? Ice breaking. Kemudian apa lagi? Long term memorizing. Nah, oke. Oke ya, bisa ya. Review singkatnya ya. Jangan jadi lupa, jangan setiap materi kita jangan jadi lupa. Dibuat catatan kecilnya Bapak Ibu. Agenda Bapak Ibu, buku agenda. Nah, buku agenda yang seperti ini diusahakanlah satu yang kecil, buku kecilnya gitu. Ya. Yang mana semua isi catatan Bapak Ibu untuk kegiatan PKG PJOK kita, dibuatlah satu catatan seperti ini ya. Jadi kalau ada waktu limit seperti ini, ya setidaknya Bapak Ibu bisa catat-catat kecil-kecil ya kan. Biar nanti pada materi, kalau ada review review materi sebelumnya katanya udah kakak-kakak langsung bisa tahu gitu ya. Oke, kakak-kakak kita lanjut. Ini dia kakak-kakak, berburu referensi penyajian tugas gerak.
Nanti kakak-kakak saya bagi 3 kelompok. Kelompok Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Kemudian yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali lagi ke main room. Kakak-kakak, kita mau masuk ke ruang diskusi, ruang bor, ya kan? Kita mau bagi dua kelompok saja untuk mencari referensi inspiratif, ya, terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Nah, kakak-kakak, aku sematkan link LK kakak-kakak, LK-nya. Nanti ambil dari sini untuk di copy setelah Anda masuk ke ruang board, ya. Nanti kerjakannya di situ aja, oke? Jago dia bang. Ayo. Nah, itu dia kakak-kakak. Kenal. Ada link di situ di kolom chat. Di kolom chat ada link. Di kolom chat ada link, ya kan? Nanti silakan kakak-kakak setelah aku bagi kelompok, nanti kakak-kakak ambil dari link tersebut untuk mengerjakan tugasnya. Hampir bang. Hampir terus ya. Salah. Ganti si Putra dulu. Main cepat. Ayo naik. Tukar main lu. Oke. Ayo, bolanya ini bawa lu sini. Ellen. Antar ke kelas 5A di sini sembunyikan 5A di dalam. Oke kakak-kakak, silakan masuk ke ruang bor, ambil tugasnya dari link tadi ya. Ambil coba dulu sana itu kotak. 5A-nya, biar lu bingung orang itu 5A buat. Mana 2 lagi bolanya? Ambil lah. Boleh lagi. Kamu pangkatlah kami tinggi. Enggak. Mana bola kakinya? Gampang dulu Pak, dari jari di dalam sudut antar. Sudut. Bola kakinya cari. Itu. Jangan dimain ya. Pas, nanti gak lewat tuh. Pas, nanti gak lewat. Kalau main kaki nggak apa-apa. Udah pulang kalian, taruh kalau dulu. Nanti di mana itu?
Kak Bokot men, Kak Bokot men silakan masuk ke ruang bor. Burung Pak tuh. Hukumnya silakan langsung bentuk kelompok. Baik Pak. Kelompok. Apa tadi? Sebentar ya, aku masukkan ya Kak. Iya, iya. Sebentar aku masukkan. Pak aksesnya kok bisa? Udah Kak, silakan bergabung Kak, silakan bergabung Kak. Kak Bokot men, Kak Bokot men. Iya. Itu kan ada di layar Kakak. Bergabung. Iya Pak. Salah tekan bilang. Salah tekan bilang. Salah tekan tadi, Kak. Sorry. Oke, coba Kak, coba.
Oke, kakak-kakak. Kanila lihat di kolom chat ya. Aku kirim di sini ya. Baik kakak-kakak, kita sudah kembali ke main room. Saya akan share screen tugas kakak yang sudah kakak kerjain tadi. Nah, di sini kita lihat ada tugas kak kelompok 1, Kak Lasto. Silakan kelompok pertama, kelompok Kak Adolf, Kak Lasto untuk presentasikan yuk. Silakan Kak. Kak Raptahi. Ayo Kak Adop. Silakan sama Kak Adop. Ayo Kak. Kak Lasto buka lah Kak Lasto. Artinya kakak jadi moderator. Buka dulu dia, baru nanti sampaikan ke pemaparnya. Pemaparnya siapa? Kak Adolf. Kakak buka dulu ruang elaborasi ini. Oke, yuk. Bentar ya Kak. Gak usah lagi share screen, udah saya saja yang share screen. Ayo, Kak Lasto, yuk. Waktu kita tinggal 30 menit lagi, yuk. Oke Kak, oke Kak. Ntar Kak. Ya terima kasih. Kami dari kelompok 1 berbagi referensi inspiratif atau penyajian tugas gerak. Yaitu kelompok 1 dengan beranggota 3 orang, yaitu Kak Adolf Sinaga, saya sendiri Lasto Sinaga, yang ketiga Raptahi Samosir. 1. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. A. Menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama, memberikan isyarat tangan sebagai tanda barisan kesiswaan. Yang kedua, instruksi menggunakan peluit. Dan bagian B-nya mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran.
mengatur posisi peserta didik ketika berbaris maupun melakukan tugas gerak. Yang kedua, memaksimalkan penggunaan aset yang dimiliki guru. C. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat posisi guru. Yang pertama itu posisi guru terhadap murid saat memberi penjelasan atau informasi yang tepat. Kedua, skill komunikasi lapangan atau penyampaiannya jelas dan kalimat yang mudah dimengerti oleh peserta didik. Yang D, penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama, dokumen perencanaan yang baik yang dapat diakses dengan mudah saat pembelajaran. Yang kedua, memiliki kemampuan modifikasi alat atau berbasis konten. Untuk nomor 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan itu adalah 1. Lari sprint 100 meter. Urutan pengajaran yang dilakukan adalah menjelaskan sejarah bagaimana tentang atletik itu dan melakukan start jongkok. Dan isyarat untuk yang ketiga, isyarat atau pembelajaran itu start jongkok, yaitu melakukan gerak jongkok lah Kak. Seperti itu Kak yang kami dapat simpulkan dari grup D kelompok 1. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Lasto, Kak Raptahi, dan Kak Adolf ya untuk berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Nah, di sini kakak-kakak untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik, di sini kakak-kakak menuliskan yaitu bagian A, menetapkan tanda prosedur, memberikan isyarat tangan sebagai tanda barisan kesiswaan. Kemudian instruksi menggunakan fluid. Oke, kemudian yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Mengatur posisi peserta didik ketika berbaris maupun melakukan tugas gerak. Kemudian memaksimalkan penggunaan aset yang dimiliki guru. Oke, memastikan peserta didik mendengar dan melihat posisi guru terhadap murid saat memberi penjelasan atau informasi yang tepat. Kemudian skill komunikasi lapangan, penyampaiannya jelas dan kalimat yang mudah dimengerti oleh peserta didik. Bagus. Kemudian penggunaan waktu yang efisien. Dokumen perencanaan yang baik yang dapat diakses dengan mudah saat pembelajaran. Memiliki kemampuan modifikasi alat atau modifikasi konten. Oke. Kemudian menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Kakak-kakak ambil yaitu lari sprint 100 meter ya. Atletik ya. Atletik nomor lari sprint 100 meter. Urutan pengajaran yang dilakukan menjelaskan sejarah tentang atletik, melakukan start jongkok. Nggak selesai ya, kurang apa ini, kurang jelas ini. Kemudian isyarat punya start jongkok itu isyaratku yang bisa digunakan juga masih kosong. Ya Kak, karena waktunya habis Kak, maaf Kak. Tapi udah paham ya kakak-kakak sekalian ya. Silakan kakak-kakak kalau mau ada menanggapi silakan. Untuk kelompok 1 tugas yang dikerjakan di LK ini silakan kakak-kakak untuk menanggapi. Raise hand, silakan open mic. Kita kasih kesempatan yuk. Kira-kira Kak Lasto, Kak Adolf, yang kalian kerjakan ini Kak, mendapatkan perhatian
untuk mendapatkan perhatian peserta didik. Bayangkanlah kakak-kakak lagi di lapangan mengajar. Untuk mendapatkan perhatian peserta didik, ya kan? Pada bagian menetapkan tanda atau prosedur. Kakak-kakak buat di sini memberikan isyarat tangan sebagai tanda organisasi siswa. Kemudian instruksi menggunakan fluid. Contoh itu bagaimana Kak isyarat tangan itu? Yang kayak apa ya? 4 bersab gitu ya. Nah, isyarat tangan ya seperti itu ya. Ya. Nah, ini menarik atau mendapatkan perhatian peserta didik ya. Oke, baris 4 berbanjar, 4 bersab gitu ya. Oke, kemudian Ya, apalagi ya, pakai fluid. Pakai fluid ya. Prit, prit, prit. Nah, ya kan, baris. Oke, itu menetapkan tanda. Apalagi Kak kira-kira Kak selain itu? Bisa juga Kak dengan hitungan Kak. Dengan angka. Oh iya, dengan hitungan. Oke. Habis ya, itu aja ya saya rasa ya yang biasa kita lakukan ya. Siap Kak, iya Kak, hanya itu Kak. Atau bisa nggak dengan kode yang lain? Misalkan dia kasih warna hijau barisnya berbanjar, warna kuning barisnya besar, bisa ya? Bisa juga Kak dengan contohnya seperti dengan tanda tangan Kak, tangan seperti tadi, seperti contohnya seperti dengan kotak, seperti gini contohnya Kak. Iya. Ya. Artinya kreatif lah ya, kreatif, jangan monoton begitu saja ya. Iya. Oke. Kalau yang kakak buat ini kan model-model yang lama ini ya kan, model-model lama ya kan. Coba buat model baru Kak nanti ke depannya Kak pada saat aplikasi sekolah. Buat kan Kak, nggak apa-apa Kak, kerjakan nanti Kak. Ya kan? Siap. Contoh, tapi sepakati dulu di dalam kelas, Oke? Gak apa-apa Kak, biar enak dia Kak, suasana belajarnya, biar tampil beda dia. Nah, anak-anak pun jadi kreatif kali guruku, kan jadi gitu dia. Warna hijau artinya baris 4 bersab, misalnya kan. Warna kuning artinya baris 4 berbanjar. Sepakati dulu dia di dalam kelas, oke? Siap Kak, Oke. siap. Kemudian mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Kakak-kakak buat di sini mengatur posisi peserta didik ketika baris maupun melakukan tugas gerak. Oke, pengelompokan ini maksudnya ya. Ya. Kemudian memaksimalkan penggunaan aset yang dimiliki guru. Oke, bagus. Ya. Aset yang dimiliki, alat olahraga yang dimiliki, kalau terbatas, kalau misalnya minim, manfaatkan aja Bapak Ibu, jangan jadi nggak dimanfaatkan. Sampai bola kempes sekalipun, kalau tidak bisa lagi dipompa, tidak bisa lagi ditempel, manfaatkan aja, nggak apa-apa. Manfaatkan aja. Ada kasih strategi kakak-kakak lah, bagaimana cara memanfaatkan bola yang bocor, ya kan? Oke, kemudian kita lanjut. Memaksimalkan penggunaan aset yang dimiliki guru, udah tadi ya. Kemudian kalau harus memang cuma 1 bola, kakak-kakak mengajar dengan 30 siswa, bisa Kak dengan gerak tanpa bola buat ya. Biar jangan nunggu anak-anaknya, biar jangan antri anak-anaknya. Oke? Keterlibatan siswa pada penyajian gerak, ya kan, harus kakak-kakak lakukan dengan baik dan sempurna ya. Bukan sempurna siapa, harus bisa kakak-kakak lakukan dengan baik dan efektif dia. Jangan gara-gara 1 bola kakak-kakak jadi membuat proses pembelajaran jadi lama. Enggak, jangan kayak gitu Kak. Tetap dia lakukan gerak, mereka lakukan gerak keterlibatan siswa dengan cara gerak tanpa bola, ya. Tapi tetap fokus pada tujuan pembelajaran. Kembali itu fokus kita, tujuan pembelajaran tadi. Oke? Kemudian, yang bagian C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, peserta didik mendengar dan melihat. Kakak-kakak, yang paling vital di sini adalah suara. Ya.
Kalau Kak Ado buat sama Kak Lasto di sini yaitu posisi guru. Posisi guru. Kemudian komunikasi, skill komunikasi lapangan, penyampaian jelas dan kalimat yang mudah dimengerti. Bagus. Oke, udah mantap ini. Ya, silakan Kak Adolf, silakan Kak Adolf. Kakak raise hand, silakan. Oke Kak, sedikit tadi menambah yang disampaikan Kak Lato, yang bagian C, yang bagian B tadi Kak, tolong Kak, bagian B mengenai lingkungan kalau nggak salah tadi, hanya menambah sedikit ya Kak ya, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran yaitu yang poin ketiga ya, sangat memperhatikan keselamatan siswa pada saat praktek di lapangan seperti itu Kak. Itu saja Kak, menambah Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Adolf. Bagus ya Kak, sangat bagus ya. Keselamatan ya. Kakak-kakak pastikan dulu ke lapangan itu benar-benar steril dia, dari kaca, dari paku, dari batu yang tajam-tajam ya, keselamatan ya. Itu maksudnya tadi agar diupayakanlah supaya lapangan pada tempat anak-anak praktik agar bagus dan steril. Oke. Terima kasih Kak Adolf. Kemudian kita lanjut tadi yang C ini tadi suara kakak-kakak, suara ya, suara. Harus jelas ya karena kita di lapangan. Ya, yang mana suara kita harus kuat sih. Harus jelas kuat. Kemudian posisi kita dalam menyampaikan pengarahan. Ya. Posisi kita dalam menyampaikan materi harus benar-benar kita atur agar seluruh siswa dapat memperhatikan atau mendengar apa yang kita sampaikan. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke D, penggunaan waktu yang efisien. Di sini kelompok Kak Lasto menjawab dokumen perencanaan yang baik yang dapat diakses dengan mudah saat pembelajaran. Memiliki kemampuan modifikasi syarat atau modifikasi konten. Penggunaan waktu yang efisien, Kak. Jangan banyak kali berbicara Kak di lapangan Kak. Pada saat pembelajaran, banyak kali berbicara kakak-kakak. Biarkan siswa itu yang terlibat, yang aktif. Kakak-kakak sebagai guru PJOK nggak pada kurikulum Merdeka nggak ada lagi banyak bicara Kak. Berbagi informasi atau menyampaikan informasi. Ya, di awal kakak sampaikan semua, cukup jelaskan secukup-cukupnya, ya kan. Kemudian mereka biarkan berkreatif, ya, aktif mereka, keterlibatan mereka, biarkan mereka untuk apa? Bereksplorasi ya. Jangan banyak bicara. Nanti habis waktunya, nggak siap-siap nanti. Kemudian juga jangan hukum anak-anak pada saat langsung di pembelajaran kita. Habis waktu Kak. Contoh hal kecil dalam menghukum anak, misalnya dia nggak berpakaian lengkap. Kakak habiskan waktu kakak di situ nanti. Ya kan? 10 menit untuk dia yang untuk menghukum anak itu. Yang salah tadi. Habis waktu Kak, sia-sia lah Kak. Enak kali yang dihukum itu, ya kan? Termakan waktu 10 menit hanya untuk menghukum dia. Enggak di situ cara menghukumnya. Silakan nanti dia menghukum ataupun menasehati ataupun mengcoach namanya ya. Silakan setelah selesai pembelajaran. Nah, ajak berbicara siswanya. Silakan restitusi namanya, restitusi ya. Jadi untuk mengadili siswa dalam hal mencari informasi tentang kenapa dia seperti itu, silakan dilakukan di selesai pembelajaran. Jangan pada waktu pembelajaran Kak, habis waktu Kak, sia-sia. Sayang 10 menit. Kakak bayangkanlah kakak di depan, kakak panggil siswa yang terlambat, kakak hukum di situ misalnya, ya kan? Kakak tanyai, kemudian kakak hukum, ya kan? Nah, anak-anak yang lain menunggu kakak lagi proses, kan kasihan anak-anak yang lain menunggu di barisan. Oke Kak ya, paham ya Kak? Kemudian RPP kakak-kakak, RPP dokumen perencanaan ini. Kakak pahami, kakak kuasai bahan kakak sebelum masuk ke materi, sebelum melakukan praktek pembelajaran ya.
Kuasai dulu. Urutannya sudah kakak kuasai itu. Nanti habis ini aku ngapain, habis ini aku ngapain, habis ini aku ngapain, habis ini aku ngapain. Ya, urutkan dulu dia semua, baru kuasai, kemudian nanti di lapangan enak. Enggak lagi kakak-kakak ambil pegang RPP, buka-buka di situ. Oh, enggak lagi kayak gitu, Kak. Makanya RPP kakak persimpel, Kak. Persimpel dia. Kakak yang tahu itu RPP-nya. Tahapan-tahapan pengajaran kakak, pembelajaran kakak nanti. Nah, contoh misalnya apa? Mendribling bola basket, materinya kan. Nah, kakak harus kuasai itu, Kak. Apa aja tahapannya, Kak? Mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian pembukaan, isi, penutup. Kakak harus hafal itu, Kak, urutan-urutannya, Kak. Oke? Bisa ya, Kak? Paham ya, Kak? Kemudian memiliki kemampuan modifikasi alat atau modifikasi konten. Silakan, Kak, berkreasi, Kak. Jangan lihat bola bocor ataupun lihat bola kempes langsung putus asa, langsung patah semangat. Silakan modifikasi, Kak. Ya. Kalau bisa pintar-pintar kakak lah, jago-jago kakak lah di situ, Kak, memodifikasi alat karena keterbatasan fasilitas tadi. Kemudian modifikasi konten. Silakan, Kak, banyak di YouTube, Kak, konten-konten, Kak. Tutorial-tutorial. Ya. Jangan miskin untuk ilmu akan hal penyajian konten. Silakan. Perkaya ilmu kakak akan penyajian konten. Banyak itu sumbernya di YouTube. Ataupun dari referensi-referensi yang lain. Oke? Nah, kemudian ini keterampilan gerak yang diajarkan Kakak Lasto sama Kak Rapta, Adolf bilang lari sprint 100 meter. Urutan pengajaran yang dilakukan ngapain, Kak? Kakak buat di sini menjelaskan sejarah tentang atletik, kemudian melakukan start jongkok. Kak, urutan pengajaran yang dilakukan agar keterlibatan siswa itu dapat, bagi kelompok dia, Kak, bagi kelompok. 30 orang loh, Kak, satu kelas, Kak. Ya kan? Bagi kelompok dia, kemudian kelompok satu buatkan tugasnya, Kak, ngapain? Buat garis start, yang ini melakukan start jongkok, aba-aba bersedia. Yang ini aba-aba siap, yang ini aba-aba ya. Kemudian yang ini aba-aba berlari misalnya, atau finish atau apa? Saat di finish bagaimana gitu. Nah. Oke? Setelah kakak bagi kelompok dengan tugas masing-masing, kan nggak ada yang menunggu di situ kan, Kak? Nggak ada yang menunggu kan? Semua terlibat kan? Nah, kemudian setelah itu rocker, Kak. Tadi yang kelompok 1 ganti ke kelompok 4 melakukan finish. Yang tadi melakukan finish ganti ke kelompok 1. Tukar terus dia, Kak, tukar. Yang kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 2, tukar terus. Nah, jadi dapat dia, Kak. Oke? Kemudian jelaskan. Tapi setelah kakak bagi kelompok, udah, atau sebelum kakak bagi kelompok, jelaskan dulu, Kak, materinya. Peragakan dulu di depan. Peragakan di depan. Bagaimana melakukan start aba-aba bersedia. Bagaimana melakukan start aba-aba siap. Bagaimana melakukan aba-aba iya. Bagaimana melakukan finishing. Ya kan? Saat di finishing ngapain mereka? Nah, itu, Kak. Oke? Nah, kemudian isyaratku yang bisa digunakan apa? Fluid. Bisa fluid? Bisa ya. Nah, kemudian apa lagi? Kakak buat ini, keterampilan gerak yang diajarkan start jongkok. Kakak mau buat aba-abanya gitu kan. Apa ini? Contoh, kelompok 1. Mau melakukan start jongkok, ya kan? Nah, apa kira-kira pakai apa? Pakai apa kakak-kakak sekarang? Yang bisa untuk mereka langsung paham. Kode, Kak, kasih kode, Kak. Dengan kode, misalnya tadi pakai warna, ya kan? Ataupun tangan, jari aja. 1, artinya kelompok 1 melakukan start jongkok dengan aba-aba bersedia.
Dua. Ditengok kelompok dua nih, dua. Oh, ayo kita melakukan itu. Udah ada kode dari kakak, sudah ada kode dari bapak ibu guru. Tengok itu, nomor 2 dibuatnya. Ayo kita mulai. Oke, bisa ya kak? Maksudnya ya kak ya? Isyarat yang bisa digunakan. Bisa ya kak? Pintar ya kak ya? Harus paham ya. Oke? Kasih kode kak, kasih kode atau isyarat bisa untuk mereka tangkap. Yang bisa, yang mana kegunaannya untuk menarik perhatian siswa. Jadi dengan kode tadi kak, nggak ada lagi siswa yang melihat kiri, melihat kanan. Mereka kan berusaha fokus itu. Kayak dia merupakan jadi satu game, kayak game dia. Jadi menarik. Oke, bisa ya kak? Paham ya? Paham kak, cepat. Oke, baiklah. Kalau ada kelompok 2 mau menanggapi, kalau nggak ada biar kita lanjut. Kami kasih waktu sekitar 10 detik untuk kelompok 2 untuk mau menanggapi, silakan. Kalau nggak ada biar kita lanjut ke kelompok 2 dalam presentasi berikutnya. Oke, kalau nggak ada terima kasih lah. Tutuplah Kak Lasto. Demikianlah bilang. Demikianlah jawaban dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Kasih reward atau kasih applause. Silakan kakak-kakak. Oke, kita ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Langsung aja dari sini, Kak. Silakan, siapa ini moderatornya? Siapa nanti memaparkan? Silakan. Diperkenalkan nama kelompoknya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami kelompok 2 akan membagikan hasil diskusi kelompok kami. Dan di sini saya Yuni Haryani Citayam sebagai moderator, kemudian anggota kelompok kami yaitu Pak Muhammad Hamdi sebagai komunikasi, kemudian ada Kak Mindo Manunggo dengan Kak Nila Sari Rosenda Sagala dan satu lagi itu Pak Osman Surma. Baik, di sini kami persilakan untuk Pak Muhammad Hamdi untuk melakukan presentasi hasil diskusi kita. Ayo silakan Kak. Waktu kita sudah mau habis ini Kak. Ayo Kak, biar kita nanti briefing sebentar masalah tentang tatap muka kita. Oke baik, mungkin Kak Hamdi lagi sibuk ya. Kami persilakan untuk Kak Nila Sari Rosenti Rosenta untuk melakukan presentasi. Udah Kak Yuni aja yang bacakan. Kak Yuni aja yang bacakan atau siapa? Kak yang lain bisa. Ayo cepatlah yuk, biar kita selesaikan ini yuk.
Baik, jadi saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Mendapatkan perhatian dari peserta didik yaitu A. Mendapatkan tanda atau prosedur komunikasi verbal atau non-verbal yang digunakan untuk menginstruksikan apa yang harus dilakukan. Kemudian yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, yaitu memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya lingkungan fisik, sumber daya lingkungan sosial yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian yang kedua itu mencari tempat yang teduh, aman, nyaman, yang jauh dari keramaian. Kemudian memanfaatkan peralatan yang tersedia. Kemudian untuk poin C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, yaitu memanfaatkan berbagai sumber dan media belajar seperti video pembelajaran, poster-poster, aktivitas permainan yang menarik dan menyenangkan dengan menggunakan instruksi yang mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian poin D. Poin D, penggunaan waktu yang efisien. Di sini menyajikan pembelajaran yang mudah untuk dipahami dan mudah dilakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian penyajian tugas gerak yang singkat. 2. Menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Kurang tadi waktu kami untuk mengerjakan. Oke, terima kasih kepada Kak Yuni yang sudah memaparkan untuk LK2 modul 21 berbagi referensi kelompok 2. Nggak apa-apa Kak, kita lengkapi aja bersama-sama di sini. Berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak kelompok 2. Nama anggota Muhammad Hamdi, Bindo Manurung, Yuni Aryani, Nilasari. 1. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. Menetapkan tanda prosedurnya. Kelompok 2 memakai komunikasi verbal atau non-verbal yang digunakan untuk menginstruksikan apa yang harus dilakukan. Oke, mantap. Betul ini kan. Oke. Kemudian yang kedua, 0. Bagian B. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya lingkungan fisik, sumber daya lingkungan sosial yang dimiliki oleh sekolah, mencari tempat yang teduh, aman, nyaman, yang jauh dari keramaian, memanfaatkan peralatan tersedia. Oke, nggak apa-apa. Kemudian yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, memanfaatkan berbagai sumber dan media belajar seperti video pembelajaran, poster-poster, aktivitas permainan yang menarik, dan menyenangkan dengan menggunakan instruksi yang mudah dipahami oleh peserta didik. Oke, kemudian penggunaan waktu yang efisien, menyajikan pembelajaran yang mudah untuk dipahami dan mudah dilakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran, penyajian tugas gerak yang singkat. Oke, kita bahas satu-satu. Namun sebelum kita bahas, kalau ada mau kasih tanggapan silakan kepada kelompok 1. Mau kasih tanggapan ke kelompok 2 silakan, atau masukan silakan. Kelompok 1 kami kasih waktunya, kesempatannya. Baik, kalau tidak ada kita langsung saja. Untuk kelompok 2 mendapatkan perhatian dari peserta didik ya. Ini sudah bagus ya. Komunikasi verbal dan verbal sama seperti yang tadi kelompok 1 ya. Kemudian mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran,
sudah bagus. Kemudian memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Ya, ini juga sudah bagus. Ya, cepat juga ini dalam menarik perhatian siswa, menampilkan video pembelajaran. Ya, kemudian aktivitas permainan, kemudian ice breakingnya nggak ada ini buat ini. Kakak-kakak lupa ice breaking. Oke, kemudian penggunaan waktu yang efisien, menyajikan pelajaran yang mudah untuk dipahami dan mudah dilakukan. Oke, RPP ya, RPP-nya ya dikuasai ya. Kemudian penyajian tugas gerak yang singkat. Oke, nggak berlama-lama dalam menyajikan apa? Dalam menyajikan tugas gerak mereka. Biarkan aja siswa yang lama-lama menyajikannya. Guru memperagakan sebentar, selesai. Oke, siswa yang terlibat semua di situ. Kemudian menampilkan konten, tadi nggak tahu kita mau apa ini kelompok 2 ini. Mau melaksanakan materi apa nggak tahu. Kalau kelompok 1 tadi sprint 100 meter. Kalau kelompok 2, oke, nggak ada, kosong. Kelompok 2 dilengkapi lah ya. Kelompok 1 lengkapi itu semua yang dalam tabel tadi. Kelompok 2 lengkapi itu semua yang dalam tabel tadi. Nah, kalian kalau sudah lengkapi, Bapak Ibu, silakan share di WA group ya, filenya ini, share di WA group. Oke? Masuk aja tadi ke linknya, kemudian kalau sudah selesai dilengkapi, share dia ke WA group ya, biar kita kumpulkan nanti. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Ini dia Bapak Ibu pesan kuncinya. Pesan kuncinya Bapak Ibu bisa screenshot, bisa foto, bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat atau clue, pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Semakin kaya referensi Bapak Ibu dalam mengembangkan strategi dalam pembelajaran seperti mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan isyarat itu dapat berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Percayalah Bapak Ibu. Bapak Ibu aplikasikan, Bapak Ibu implementasikan kepada siswa, bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Ya, seperti tadi kita bilang ya kan, banyak kode-kode yang kita sepakati bersama siswa untuk di lapangan. Jikalau nanti seperti ini, kodenya ini, ya kan? Jikalau nanti seperti ini, kodenya ini. Jikalau seperti ini, nanti kodenya ini. Lakukan aja Bapak Ibu, aplikasikan. Menarik itu, sangat menarik. Interest, ketertarikan siswa untuk seperti ini sangat tinggi Bapak Ibu, ya. Apalagi Bapak Ibu bareng-barengnya dengan video pembelajaran, ice breaking, oke? Kita refleksi, sudah tadi ya kita refleksi bahwasanya kegiatan dalam penyajian gerak ini benar-benar bermanfaat. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru dapat melakukan di sekolah dan efektif dalam melaksanakannya ya. Jangan setengah-setengah, jangan ragu-ragu. Lakukan Bapak Ibu yang terbaik agar pembelajaran di kelas ataupun di lapangan yang Bapak Ibu sajikan itu benar-benar berhasil.
Tetap Bapak Ibu yang paling utama yaitu fokus pada pembelajaran. Fokus pada tujuan pembelajaran. Fokus pada tujuan pembelajaran. Fokus pada tujuan pembelajaran. Jangan lari dari tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Fokuskan pada tujuan pembelajaran. Itu aja Bapak Ibu. Oke? Ya, pada akhir sesi kita hari ini, peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Sudah kita lakukan tadi Bapak Ibu. Tadi kelompok 2 verbal dan non verbal, ya kan? Dapat kelompok 1 lah itu. Oh, rupanya ada juga verbal dan non verbal misalnya, ya kan? Berbagi informasi Bapak Ibu, berbagi referensi, ambil dari kelompok 1, masukkan ke kelompok 2, ya kan? Tambahi, kemudian apa yang didapat kelompok 2 jadi kelompok 1 juga tahu. Nah, itu artinya berbagi informasi dalam hal referensi tadi, ya. Bapak Ibu kan tadi mencari-cari dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Dapat kelompok 1. Kelompok 2 mencari-cari dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Jadi tahu juga kelompok 2. Itu tadi Bapak Ibu maksudnya. Oke. Referensi Bapak Ibu, semakin kaya referensi Bapak Ibu guru, efektivitas pembelajaran Bapak Ibu dalam PJOK semakin berhasil ya. Oke Bapak Ibu, selesai pembelajaran kita sampai hari ini. Sebelum kita masuk ke briefing untuk tatap muka, kita sudahi dulu dengan doa penutup ya Bapak Ibu. Terima kasih buat kebersamaan hari ini, pembelajaran tatap maya yang ke-11, gelombang kedua, desiminasi PKG PJOK Kabupaten Simalungun tahun 2024 pada materi 21A, pada materi 21C 2A ya, 21C2A, kuatkan pemahaman penyajian tugas gerak. Oke. Semoga bermanfaat Bapak Ibu, jangan jadi tidak bermanfaat ya. Ya, buat catatan kecilnya yang penting-penting untuk materi hari ini yang yang akan Bapak aplikasikan di sekolah Bapak Ibu. Jangan jadi sia-sia Bapak Ibu, sayang rasanya. Ya kan? Udah kita para sarjana loh, udah kita bahas ini. Kita sama-sama membahas ini pada materi hari ini kan. Aplikasikan Bapak Ibu ke siswa, ya. Aplikasikan ke siswa, laksanakan ke siswa, berhasil Bapak Ibu, nggak ada yang nggak berhasil. Oke Bapak Ibu, ya. Kebermanfaatan pada setiap materi yang kita bahas pada tatap maya, aplikasikan dia ke sekolah Bapak Ibu. Baik, kita tutup Bapak Ibu. Kita akan berjumpa di tatap muka di hari Minggu pada acara pembukaan dari tanggal 27 sampai dengan 2 November. Ya Bapak Ibu ya. Silakan nanti kita briefing setelah ini, jangan dulu keluar. Kita stop recording dulu, silakan. Namun sebelum stop recording, silakan Kak Adolf buatkan doa penutup Kak Adolf biar kita berpose foto baru kita stop recording baru kita briefing. Baik kakak-kakak, sebelum kita akhiri kegiatan kita ini, marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Maha Kuasa, terima kasih ya Bapak yang kami berkati dari awal kegiatan kami hingga akhir kegiatan ini ya Bapak. Sebentar lagi kami akan tutup kegiatan ini Bapak, kiranya apa yang kami dapat dari fasilitator kami ya Bapak, dapat kami laksanakan itu kami terapkan di sekolah kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu, kita kasih segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih kepada Kak Adolf yang telah membawakan doa penutup. Baik, kita berfoto dulu, kita berfoto on kamera lah, on kamera. Yang lagi sesibuk apapun on kamera lah, biar kita ada foto sebentar ya. Oke, gayanya gimana ini gayanya? Kak Lasto, gimana gayanya Kak Lasto? Oh, gini kata Kak Lasto. Bayangkan kalian lah. Yang sakit aja udah sehat sekarang. Oke, siap. 1, 2.
1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Satu lagi Kak Lasko. Pusing Kak, gini Gini aja, Kak. lah. Oh gini. Gini atau gini? Oke. Gaya pusing. Mikiri jarak jauh. Oke. 1, 2. 1, 2. Oke, keren kali Kak Bokot, men. Oke, saya stop recording ya.